Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, di video kali ini untuk mata kuliah kalkulus integral, kita akan membahas terkait dengan notasi jumlah dan sigma ya. Oke, jadi di video ini diharapkan setelah menyimak video ini kalian dapat memahami apa itu notasi jumlah dan notasi sigma ya, yang nantinya kita gunakan sebagai pengantar ke integral tentu ya, indefinite integral. Oke. In this section we introduce a more convenient notation for sums with a large number of terms ya. Jadi kalau kita punya jumlahan yang melibatkan banyak suku, maka kita akan menuliskannya dalam bentuk yang panjang ya, atau kadang diwakili dengan titik tiga. Nah, di notasi yang akan kita bahas, kita akan mendapatkan bentuk yang lebih kompak ya, lebih ringkas atau lebih sederhana gitu ya, dibanding kita menyatakan deretnya gitu ya. Jadi kalau kita punya deret kemudian kita tuliskan gitu akan panjang. Nah, kita akan menyatakannya dalam notasi yang untuk selanjutnya kita sebut dengan sigma notation ya. Ini di SMA mungkin kalian sudah dapat ini ya, di SMA ya. Oke. After describing the notation and stating several of its properties, we look at what happens to a finite sums. Approximation as the number of terms approaches infinity ya. Here we go. Finite sums and sigma notation ya. Sigma notation enables us to write a sum with many terms in the compact form like this equation ya. Jadi kita punya notasi sigma itu sendiri ya. Kemudian ada batas bawah dan batas atas, kemudian ini sukunya ya. Dimana kalau kita mau menyatakan penjumlahan dari A1, A2, A3 sampai AN, kita bisa menuliskan dalam bentuk yang kompak seperti itu ya. Okay. The Greek letter sigma, capital sigma corresponding to our letter S, stands for sum. Jadi dia menyatakan jumlah gitu ya. The index of summation K. So we have K over here. Tell us where the sum begins at the number below the symbol, sigma symbol, and the number above the sigma symbol. We have there we what ends the summation yeah. Any letter can be used to denote the index, but the letter E, I, G, and K are customary ya. Jadi mau diganti apapun juga nggak masalah gitu ya. Jadi notasinya seperti itu. Ini komponennya. Jadi indeks K di situ mulai dari 1, kemudian diakhiri N ya. The index K K ends at K equals N. Kemudian ini sendiri adalah notasi jumlahnya, notasi sigma. Kemudian AK-nya itu adalah formula untuk suku ke K-nya ya. Jadi kalau A untuk K1 ya A1, kemudian untuk K2 nanti ditambah A2 and so on. Thus we can write the summation 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square until 11 square. We can write in the compact form like this ya. Jadi bacanya itu sigma dari K sama dengan 1 sampai 11 dari K kuadrat gitu ya. Jadi untuk K sama dengan 1 kita punya 1 kuadrat ditambah untuk K sama dengan 2 kuadrat and so on. And the other example, F1 plus F2 plus F3 plus until F100 equals
sigma from I equals 1 until 100 of fi, ya. The lower limit of summation does not have to be 1, ya. Jadi batas bawahnya tidak harus 1, jadi mulainya bisa dari berapapun, ya. It can be any integer, ya. Nah, yang menjadi patokan adalah dia harus integer atau bulat, ya. Jadi misal mulai dari 0 boleh, mulai dari 10 sampai 15 misalkan boleh, ya. Jadi misalkan ada F10 ditambah F11 ditambah dan seterusnya sampai F20. For example, we can write this n, for example, equals 10 until 20 of Fn, ya. Jadi bisa kita tulis seperti itu. Oke, example 1, we have sum in sigma notation, and then we have the sum written out, one term for each value of k, and then the value of the sum, ya. Jadi kita punya notasi sigmanya, sigma dari k sama dengan 1 sampai 5 dari k sendiri. Bisa kita tulis atau kita gambarkan menjadi itu 1 tambah 2 sampai 5 sama dengan 15 gitu, ya. Kemudian another example, sigma from k equals 1 until 3 of minus 1 to the power of k times k equals itu negatif 1 pangkat 1 dikali 1, kemudian untuk k sama dengan 2, negatif 1 pangkat 2 dikali 2, kemudian suku terakhir untuk k sama dengan 3, negatif 1 pangkat 3 sama dengan dikali 3, ya. Hasilnya adalah itu, and so on, ya. Jadi itu adalah contoh penggunaan notasi sigma untuk menyatakan deret, ya. Kemudian another example 2, express the sum 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 in sigma notation. So we have, if we start k from 0, starting with k equals 0, so we have 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 equals the sigma k from 0 until 4, yeah, because we have 5 terms of that. So if we begin with k equals 0, so it will end of 4, yeah. And the formula becomes 2k plus 1 because if we have k equals 0, so once get from 2 times 0 plus 1, for example, ya. Kemudian kita bisa juga menyatakan dalam bentuk yang lain, misal kita mulai k-nya dari 1 gitu, ya, maka kita punya sigma dari k dari 1 sampai 5, ya, bergeser. Formulanya juga akan berubah menyesuaikan dengan yang diminta 1, maka ketika dia mulai dari 1 kita punya 2k min 1, ya. Kemudian kalau k-nya mulai dari 2, maka batas atasnya akan jadi 6 di sana. Kemudian rumus atau formula dari sigmanya akan menjadi 2k dikurang 3, ya. Kemudian kalau kita mulai k-nya dari negatif 3, maka dia akan berakhir di 1, ya, karena kita punya 5 komponen di sana. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1 gitu, ya. Maka formulanya akan menjadi itu 2k plus 7, ya. When we have a sum such as this sigma k from 1 until 3 from k plus k squared, we can rearrange its terms, yeah. So we have this form, yeah. So from these forms we have the general rule for finite sum. We have this form, ya. Jadi sigma k sama dengan 1 sampai n dari AK plus BK kita bisa memecahnya, artinya
sigma itu bersifat linier terhadap operasi penjumlahan, ya, bersifat linier terhadap operasi penjumlahan. Jadi kita bisa pecah seperti turunan kalau di kalkulus diferensial gitu ya. Jadi misalnya kita punya fx plus gx gitu ya, kemudian kita mau turunkan dia terhadap x, maka kita bisa memecahnya, turunan ke f terhadap x ditambah turunan ke g terhadap x gitu ya. Jadi dia bersifat linier. Pada notasi sigma dia juga berlaku itu, ya. For such rules are given below on the box, ya. A proof that they are valid can be obtained using mathematical induction, ya. Jadi bisa menggunakan induksi matematika seperti yang saya nggak tahu di beberapa SMA ada yang ngasih materi ini, matematika induksi, tapi di mata kuliah DDM ya, di semester 1 kemarin sudah disinggung terkait dengan induksi matematika ya. Jadi kalau kita asumsikan ya, jadi diasumsikan bukan diasumsikan, dicek dulu ya, dicek apakah untuk K sama dengan 1 formula itu terpenuhi gitu ya. Kemudian jika itu terpenuhi, diasumsikan jika untuk K sama dengan suatu N berlaku, maka K sama dengan N per 1 harus ditunjukkan dia berlaku. Jika itu terpenuhi, maka formula umum itu berlaku gitu ya, induksi matematika ya. Jadi kalau di awal kita sama seperti efek domino itu ya, kalau kita berdirikan suatu papan gitu ya dan seterusnya, nah, kalau yang awal ini kita robohkan ya, apakah berikutnya juga roboh gitu ya. Jadi kalau satu roboh, maka untuk kita cek ya, jadi kalau satu dirobohkan kemudian kita asumsikan misalkan ke 5 ini roboh, maka kita tunjukkan bahwa itu apakah roboh juga. Kalau itu roboh, maka untuk sebarang papan atau sebarang domino yang kita ambil, maka selanjutnya pasti juga akan roboh ya, efek domino. Jadi matematika induksi itu seperti efek domino berkelanjutan ya. Makanya kenapa kok kita ambil K sama dengan 1 untuk memastikan dari awal dia roboh ya. Karena kalau enggak dari awal diambil, misalkan diambilnya dari 4 gitu, ini yang 3 sebelumnya ini tidak terjamin bahwa dia akan roboh ya. Sehingga yang diambil adalah yang pertama, kemudian diasumsikan di tengah-tengah atau di dalamnya itu dia roboh, maka setelah itu dia juga roboh ya. Makanya di situ ditunjukkan untuk N plus 1 dia juga roboh. Oke, kita kembali ke notasi sigma. Aturan aljabar untuk jumlahan finite ya. Sum rule tadi sudah disinggung di atasnya itu. Jadi kalau kita punya AK plus BK, maka kita bisa pecah sigma AK ditambah sigma BK dengan batasan yang sama ya, dari 1 sampai N. Kemudian selisih ya, sifat atau aturan selisih, jika AK dikurang BK, maka kita juga bisa memecahnya, sigma AK dikurang sigma BK ya, berlaku linear juga. Kemudian perkalian konstan ya, jika kita punya C itu suatu konstan, any number C, kemudian kalau dikalikan ke AK, maka C nya bisa keluar, sama seperti turunan gitu ya. Kalau kita punya turunan dari C dikali Fx gitu ya, diturunkan ke X, maka kita punya C dikali dfx dx gitu ya. Kemudian constant value rule, kalau kita punya formulanya adalah suatu konstan, kemudian kita mulai K nya dari 1 sampai N, maka hasilnya adalah NC. Kemudian ini yang silahkan dibuktikan ya, sifat 3 sama sifat 4 silahkan dikerjakan ya. Nanti silahkan presentasikan di pertemuan sinkronus kita ya, setelah menyimak video ini. Oke,
Another examples. Example 3, we demonstrate the use of algebra rules. A, sigma k equals 1 to n from 3k minus k square. Jadi berdasarkan sifat yang kedua, maka kita punya 3 kali itu ya, dengan sifat yang ketiga ya, 2 dan 3, selisih dan perkalian skalar ya, perkalian dengan konstan. Jadi 3 kali sigma k dikurang sigma dari k kuadrat. Kemudian yang kedua, sigma negatif AK, maka kita punya negatif AK-nya saya ubah menjadi negatif 1 dikali AK, negatif satunya bisa keluar gitu ya. Maka kita punya sama dengan negatif sigma dari AK. Jadi negatifnya ini bisa keluar. Oke, sifat yang ketiga, sigma dari K plus 4, ini penjumlahan. Di sigma dari K ditambah sigma dari 4. 4-nya ini sifat yang keempat tadi, konstan ya. Jadi dari 1 sampai 3, jadinya 3 kali 4, karena formulanya 4 gitu ya. Kemudian ada sigma dari 1 sampai n seper n ya, sama dengan n kali seper n, karena n-nya konstan gitu ya, dia sama dengan 1 ya. Oke. Nah, kalau ini kita kita uraikan ini ya, yang contoh D ini, dia akan menjadi, kalau K-nya 1, dia akan jadi 1/1 gitu ya. Benar? Oh enggak sih, salah. Seper N. Kalau N-nya kita ambil 5 saja misal ya, 5, maka kita punya 1/5 ditambah 1/5 ditambah 1/5 ditambah 1/5 ditambah 1/5, kan gitu ya, karena n-nya kan tetap gitu ya, konstan, jadi hasilnya adalah 1. Oke. Over the years, people have discovered a variety of formulas for the values of finite sums. The most famous of these are the formula for the sum of the first n integer. Jadi penjumlahan n bilangan bulat pertama, seperti barisan aritmatika ya, aritmatika series ya, barisan aritmatika. Jadi kalau kita punya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah dan seterusnya sampai n ini adalah barisan aritmatika, karena selisihnya adalah 1 ya, jadi difference-nya equals to 1. Atau kita kenal dia dengan formula Gauss ya, karena Gauss yang menemukan. Jadi pada usia 8 tahun, Carl Friedrich Gauss ini dia menemukan formula itu ya, yaitu setengah dikali n plus 1 dikali n ya, pada usia 8 tahun. And the formulas for the sum of the square and cube of the first n integers ya. Jadi ini biasanya keluar di ini soal-soal olimpiadenya anak-anak SD ini ya. Oke, ini adalah formulanya untuk yang square sama yang cubes ya. Untuk penjumlahan bilangan kuadrat dari 1 sampai n, kita punya itu n plus 1, 2n plus 1 per 6. Ini bisa kita buktikan dengan menggunakan induksi matematika ya. Kemudian the first n cubes, k pangkat 3, kita punya formulanya itu ya. Nah, ini silahkan ditunjukkan dengan menggunakan induksi matematika. Silakan dikerjakan, kemudian nanti kita bahas, atau yang mau dapat nilai partisipasi silahkan mempresentasikan bagaimana itu berlaku dengan menggunakan induksi matematika ya.
Oke. And here we go for the exercise. Silahkan dikerjakan exercise 5.2 ya. Yang nomor saya pilih saja, tidak semua, yang nomor 1, 2, 5, 6 ya. Kemudian mana ini? Nomor 15, 16, kemudian nomor 17B, 17E, 18C, 18D, and then nomor 20B, kemudian nomor 22 ya. Kan sudah punya bukunya kan ya, silahkan itu dikerjakan. Kemudian ketika di sinkronusnya nanti kita silahkan kalian mempresentasikan hasil kerjaannya ya. Untuk nilai partisipasi 1 orang 1 boleh ya. Oke, sampai sini materi kita, yaitu pada pertemuan ke berapa ini, minggu kedua sesi 2 ya, minggu kedua sesi 2. Oke, semoga kalian bisa memahami materi yang ada video ini gitu ya. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas atau ada kesalahan mungkin secara sengaja maupun tidak sengaja saya sebutkan dalam video ini, bisa kalian konfirmasi ke saya ya. Pak, di menit ini kok begini, harusnya apa nggak begini gitu ya, silahkan ditanyakan ya. Oke, semoga sehat selalu. Ingat masih COVID gitu ya. Protokol kesehatannya dijaga ya. Tetap pakai masker kalau mau ke mana-mana ya. Kalau misalkan tidak terlalu urgent, tidak usah kemana-mana, di rumah aja ya. Kita bantu diri kita sendiri utamanya dan juga keluarga agar terhindar dari COVID-nya. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.